Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus level 13.000 per dolar Amerika Serikat pekan lalu. Di awal pemerintahan Jokowi, rupiah berada di level 12.032 rupiah. Nilai tukar rupiah terus menurun hingga menyentuh angka 13.058 rupiah Jumat pekan lalu. Namun pemerintah maupun Bank Indonesia mengklaim depresiasi rupiah masih dalam kisaran yang wajar sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, pemerintah tengah berupaya keras menstabilkan nilai tukar rupiah sesuai target APBNP 2015 pada kisaran 12.500 per dolar Amerika Serikat, antara lain dengan memperbaiki ekonomi makro melalui perbaikan pengelolaan anggaran, pengelolaan rasio utang, dan penurunan neraca transaksi berjalan. Sementara Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah selalu bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam upaya meredam gejolak rupiah. Karena itu masyarakat tidak perlu panik menghadapi kondisi tersebut. Jadi kalau rekan-rekan wartawan tanya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa memperbaiki nilai rupiah, jawabannya memang tidak ada jawaban instan, ya. Bukan dengan mengucurkan uang seperti BI intervensi di pasar uang, tapi pemerintah harus memperbaiki kondisi makro. Iya, 13.000 tenang aja karena Bank Indonesia itu tetap watch out dan melihat masalah itu secara ketat tentang masalah tersebut. Seperti saya kemukakan, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal kita perbaiki, faktor eksternal ya yang tidak bisa ini, maka kita Bank Indonesia cukup awas terhadap masalah itu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah hingga menembus level 13.000 per dolar. Namun pemerintah maupun Bank Indonesia menilai pergerakan rupiah masih wajar. Lalu bagaimanakah pakar ekonomi membaca pelemahan ini? Kita akan membahasnya bersama ekonom Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Dodi Arifianto. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Mas. Pak Dodi, ada spekulasi yang menyatakan bahwa Bank Indonesia seolah-olah membiarkan pelemahan rupiah ini untuk mendorong ekspor dan membendung impor supaya defisit current account bisa teratasi. Betulkah demikian? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, sekarang kita perlu sadari bahwa Bank Indonesia ya kurang lebih sejak 2 tahun terakhir itu menyatakan sangat concern ya terhadap defisit neraca berjalan. Ya. Jadi jangan langsung ke dolar rupiah, itu ada kesananya nanti. Oke. Untuk menstabilkan defisit neraca berjalan ini, tools yang digunakan kemarin adalah policy rate, ya. Jadi BI rate dinaikkan. Kalau kita hitung 2013 ke 2014 terakhir, terus ini sempat turun, itu udah naik 175 basis point, ya, seperti itu. Jadi akibatnya apa? Memang karena ada dampaknya, defisit neraca berjalan kita bisa turun ya, dari hampir 30 menjadi sekitar 26 miliar. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya growth kita turun dari pertumbuhan ekonomi turun. Ya, pertumbuhan ekonomi dari 6 menjadi 5. Iya kan? Ya, sedangkan dolar rupiah istilahnya tetap dalam tren yang melemah kan, ya. Waktu itu berada di sekitar 12.000 mendekati 11 antara perbatasan 11-12. Sekarang udah berbatas 12-13, ya kan, seperti itu. Jadi ngelihat trade off kayak begini mungkin ya, tentu saja yang paling tahu adalah BI. Ya, dugaan saya ini istilahnya ini hal yang wajar ya. Jadi dalam kebijakan ya, setiap kebijakan sama seperti obat, Mas. Ada kebijakan, memang penyakitnya diadres, tapi biasanya timbul ada efek samping. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dilihat rasanya kok nggak worth it kalau ke pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi nanti ada ujungnya pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat di situ. Jadi mungkin ini ya bukan pembiaran ya, tapi oke, kita coba cari trade off yang lebih ini, dan mungkin nanti yang saya duga nih BI akan resort kepada makro prudensial. Nanti dibidik aja langsung, mungkin sekarang BI sudah punya peta, dulu petanya belum jelas, sekarang udah punya peta siapa biang-biang gitu ya istilahnya ya, sumber biang dari penyebab defisit neraca berjalan, sektor-sektor mana aja, aktivitas ekonomi apa saja, itu langsung diregulasi melalui dia kan punya tool namanya makro prudensial. Bisa saja dia bilang nanti katakan kredit kepada sektor, kita tahu misalnya yang banyak nyerap impor itu misalnya beberapa jenis manufaktur terus properti itu banyak baja, terus
risk charge-nya ya, kalau bank mau mengucurkan kredit kepada dia dinaikkan. Oke, jadi ini level 13.000 ini menurut Anda adalah ideal untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi karena kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Pengennya pertumbuhan ekonomi bagus tapi rupiahnya juga kuat, begitu tidak bisa begitu gitu ya? Ya, jadi memang dalam kondisi ini, jadi kita perlu sadari bahwa dolar rupiah ini mengalami tekanan karena demand dan supply-nya tidak imbang. Oke, demand dan supply ini berasal dari mana? Berasal dari keseimbangannya ya, berasal dari ekspor impor. Kita bertransaksi orang dengan luar negeri, barang, jasa, kemudian jual beli aset, orang asing beli saham kita, obligasi kita. Kalau sampai dolar rupiah kita ini ketekan, berarti itu tidak seimbang. Artinya kalau kita bicara itu lebih banyak orang butuh dolar daripada yang butuh, ya seperti itu. Nah ini harus dikembali seimbang. Nah ini kalau kita ibaratkan, kita nggak usah berpikir rumit-rumit. Ini berarti kalau kita ibaratkan ya, kalau kita pakai agak kasual dikit, ini daya tarik Indonesia berarti masih belum dahsyat lah, belum sedahsyat itu ya. Dahsyat itu. Dan kalau masih belum dahsyat, ini kita ibaratkan seorang wanita gitu ya, ya, unless wanita itu cantik, baik, pinter, gitu ya, bisa ya ibadah itu bisa agak ini dikit lah ya, orang yang ngejar-ngejar dia gitu, laki-laki ngejar-ngejar dia ya. Tapi kalau istilahnya pas, dia harus improve. Ya kita harus sadar, sorry nih kalau misalnya Indonesia belum sampai level yang cantik luar biasa, pinter luar biasa ya. Dan situ ini ada beberapa yang ini ibaratnya perlu diimprove sehingga lebih banyak dana yang masuk sini. Tentu saja kita harapin yang Indonesia, pemerintah Indonesia dan juga Indonesia secara keseluruhan tidak bisa mendapatkan inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lapangan pekerjaan yang banyak, lalu kemudian sementara rupiahnya juga tetap menguat begitu ya, karena pasti akan ada yang jadi dikorbankan begitu untuk dengan itu, struktur gitu ya? saat ini. Ya, saya bukan bilang tidak akan pernah, itu salah. Jangan. Tapi dengan nilai tukar rupiah yang 13.000 ini kan membuat orang shock karena ini level terendah sejak tahun 98, dan juga kalau misalnya masih dibilang wajar, sampai berapa level toleransi terhadap rupiah yang paling wajar? Kalau melemahnya gitu. Jadi pertama saya klarifikasi dulu, bukan tidak pernah ya. Ya apa istilahnya, kita bisa improve sehingga kita bisa menjadi kalau tampang mungkin nggak bisa, ya bisa pinternya, bisa kelakuannya apa bisa diimprove sehingga daya tarik kita bisa lebih ya. Kemudian soal tadi, ini mungkin kalau saya memberi masukan ya, sebaiknya kita jangan lihat level. 13.000 ini adalah level yang istilahnya kita baru lihat sekarang ya, setelah tahun 98. Itu semua orang sempat shock gitu melihatnya. Betul, tapi istilahnya jangan lupa kita ini startnya di mana. 98 itu start di 97, kita itu 2.500. Dari 2.500 ke 13.000. Iya, itu 400-500% ya. Uang mata uang kita itu terpangkas hingga tinggal 20%-nya nilainya. Nah, sekarang kita itu dari 12.000 ya ke 13.000. Itu sekitar 5-6%. Yang maksudnya nggak hanya Indonesia doang nih masalahnya nih ya. Jadi kita tahu ada The Fed, orang mulai jittery begitu, dia mulai menghilangkan kata-kata patient segala macam. Ini banyak orang sudah ini kita lihat ya, lira Brazil itu suffer 7%. Ya. Sepanjang ini kita Indonesia rupiah sudah berapa persen, Pak? Kita 6% dengan ini 13.000, kalau kita pakai Bloomberg itu ya 13.050 ya. Itu ya sekitar 6%. Jadi toleransi sampai level berapa tadi tadi saya tanyakan sama Pak Dodi, berapa kira-kira toleransi kita terhadap batas bawah rupiah misalnya, pelemahannya sampai berapa? 20.000 kah, 30.000 kah? Sekarang kita susah bicara itu sebagai suatu absolut ya, ya. Karena apa namanya, istilahnya kalau lebih dari 10% depresiasi itu akan hit kepada korporasi, biaya biaya utang dia juga akan naik, imported inflation dan sebagainya. Tapi kita kembali lihat nature dari depresiasi ini, apakah dari global, jadi kita juga jangan menantang gelombang yang gede, istilahnya memang istilahnya emerging market, apalagi kita misalnya jangan membandingkan diri kita dengan Amerika Serikat. Bukan,
emerging market yang istilahnya sudah membuat breakthrough pada struktural lah ya, ya seperti India. India itu sudah membuat breakthrough, atau Thailand yang rasa stabil atau ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Turki, Brazil, ya, Rusia, kita nggak bad gitu, karena kita kan sama-sama dengan mereka dalam arti ini adalah negara-negara emerging yang mengalami defisit neraca berjalan yang cukup besar loh ya. Ya kita bicara 3% ke atas ya, dan Indonesia adalah salah satu yang paling kecil di situ, dan memang tapi sangat tergantung kepada aliran hot money. Ya. Pertanyaan saya mungkin hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Di level berapakah rupiah ketika kita bisa bilang itu mengkhawatirkan? Ya kalau kita bicara tadi Mas, jadi saya pikir kalau sampai depresiasi ya, bukan level ya, depresiasi. Jadi jangan lihat dari sini 10% ya udah cukup lumayan itu ya. Ya. Jadi 10% itu sudah akan menimbulkan ancaman pada imported inflation, pada apa istilahnya 10% dari titik dari maksudnya year to date, year on year ya, ya. Jadi sampai depresiasi lebih dari 10% dalam setahun itu udah kita bicarakan warning nanti. 10% dalam setahun itu baru warning, dan kita baru 6%-an begitu ya Pak Rudi ya. Ya, dan ini maksudnya juga ada trigger globalnya ya. Ini bukan gara-gara Indonesia sendiri yang ditinggal pergi sama asing ya. Jadi kalau misalnya ini gara-gara seperti tahun 2013 itu kita 30%. Ya 30% itu 2013. Depresiasi. Ya. Ya, tapi kita juga nggak bisa istilahnya menentang badai. Itu karena kuantitatif easing diumumkan dihentikan, semua investor serentak meninggalkan emerging market. Ya, jadi bukan Indonesia karena saja. mereka balik terjadi capital outflow gitu ya. Itu apa mau kita tantang, kita habis-habisan, rasanya nggak wise juga kan? Baik, Pak Dodi, ngomong-ngomong soal capital inflow begitu ya, karena kita lihat capital inflow katanya akan naik, nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Uang masuk terus, tapi ternyata rupiah tetap melemah. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.